Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Rekayasa Pondasi 2, pertemuan ke-12. Kali ini kita masih tetap membahas tentang kapasitas dukung tiang lateral. Nah, kemarin kita telah membahas beberapa metode, misalnya di pertemuan ke-9, kita telah membahas tentang metode elastis. Pertemuan ke-10 membahas metode Brom. Pertemuan ke-11 kita telah membahas metode Hansen, PY dan kita telah membahas itu Hansen dan PY di pertemuan ke-11. Dan di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang modulus reaksi subgrade dan nanti contoh soal. Nah, jadi 4 pertemuan terakhir ini kita membahas tentang kapasitas dukung tiang lateral. Nah, sebelumnya di pertemuan, kalau nggak salah pertemuan 9, kita telah membahas modulus reaksi subgrade, tapi hanya sepintas. Nah, mungkin ketika adik-adik membahas atau melihat buku yang lain, melihat contoh soal, buku yang lain, dan lain-lain, itu hitungan atau rumus modulus subgrade kok berbeda dengan yang telah kita sampaikan di mata kuliah ini. Nah, ini kita akan membahas nanti agak lebih dalam. Nah, tidak terlalu dalam juga, tapi ya nanti ada beberapa alternatif metode untuk mengkalkulasi modulus reaksi subgrade. Nah, jadi ketika adik-adik di buku A ketemu rumus ini, di buku B ketemu rumus itu jangan kaget, itu sudah biasa. Banyak rumus sudah biasa. Itu ya. Nah, kita akan membahas agak lebih dalam. Bukan dalam ya. Nah, terus yang pertemuan kedua kita akan membahas contoh soal. Nah, nanti kita ada beberapa contoh soal agar adik-adik lebih menguasai hitungannya dan lain-lain. Oke, kita mulai saja. Tujuan pertemuan kali ini apa? Nah, seperti tadi kita hanya akan membahas modulus subgrade ditambah dengan beberapa contoh soal. Nah, modulus subgrade ini sangat fundamental, sangat penting untuk menghitung tanah lateral, kapasitas dukung ultimate tanah lateral. Nah, beberapa peneliti mereka akan mengusulkan berbeda equation, berbeda persamaan. Nah, ini kita akan membahas beberapa persamaan. Nah, di topik yang pertama kita akan membahas tentang modulus reaksi subgrade. Kita akan mengenal agak lebih dalam apa itu modulus reaksi subgrade, apa yang dinamakan modulus reaksi subgrade. Nah, ini gambaran modulus reaksi subgrade. Yang sebelah kiri ini, nah, ini modulus reaksi subgrade akibat beban horizontal. Nah, ini akibat beban horizontal. Yang sebelah kanan, ini akibat beban vertikal. Nah, seperti adik-adik lihat, ini KH, modulus reaksi subgrade horizontal adalah KH sama dengan P bagi Y. Nah, itu modulus subgrade horizontal, modulus reaksi subgrade horizontal. Nah, kalau kita perhatikan ini analog atau mirip ketika adik-adik belajar fisika. Waktu itu SMA atau waktu itu awal-awal kuliah. Nah, kalau adik-adik perhatikan di SMA ada namanya konstanta pegas. Nah, gaya pegas sama dengan K kali delta X. Nah, delta X ini defleksi atau deformasi. Nah, misalnya waktu SMA ini
ada pegas. Nah, dengan konstanta K, terus ini diberi gaya. Terus dia memendek sebesar delta X. Nah, berapa konstanta pegas? Konstanta pegas sama dengan K, sama dengan F dibagi delta X. Nah, ini analog dengan ini. Mirip analog dengan ini. Nah, yang vertikal juga sama. Gaya vertikal dibagi atau beban vertikal dibagi dengan defleksi. Nah, ini ya, beban vertikal di sini dibagi dengan defleksi. Nah, ini settlement defleksinya. S1, S2, S3, dan seterusnya. Ini juga sama. Ini dikasih gaya, dikasih beban lateral, terus ini ada defleksi. Ini defleksi 1, defleksi 2, seterusnya. Nah, ini analog antara modulus reaksi subgrade dengan konstanta pegas. Mirip, saya bilang mirip. Nah, nanti masing-masing peneliti untuk menentukan modulus reaksi subgrade ini, mereka punya nilai yang berbeda-beda. Nah, nilai modulus reaksi ini berbeda-beda. Nah, seperti saya bilang di awal, jika adik-adik membaca buku, terus tiba-tiba rumus KH-nya kok berbeda dengan yang sudah dijelaskan waktu mata kuliah rekayasa pondasi. Nah, itu jangan kaget. Nah, jangan kaget, jangan bingung. Itu ambil saja, boleh pakai yang di buku itu, boleh pakai yang di di buku manapun, asalkan sudah sudah diakui, rumusnya sudah diakui. Nah, jangan misalnya adik-adik buat rumus sendiri tanpa ada penelitian, tanpa ada tiba-tiba adik-adik membuat rumus sendiri. Nah, itu kalau tanpa ada penelitian dan lain-lain itu berarti belum diakui. Tidak ada dasar teorinya. Nah, jadi nanti misalnya di ujian, adik-adik mau pakai rumus modulus subgrade Terzaghi misalnya, modulus subgrade-nya Fezzik, nah itu ditulisi. Menurut Fezzik, modulus subgrade-nya sekian, rumusnya ini, terus dimasukkan angkanya. Nah, seperti itu ya. Jangan ujuk-ujuk ditulis K angkanya segini. Nah, saya nggak tahu, saya cek pakai rumus yang saya familiar loh kok berbeda. Nah, itu saya salahkan itu. Kenapa? Karena adik-adik nggak menyebutkan ini pakai rumusnya siapa, rumusnya seperti apa. Nah, jangan seperti itu. Itu ya, kalau nggak dituliskan sumbernya nanti saya salahkan. Nah, atau mungkin dituliskan sumbernya, misalnya rumusnya Fezzik, tetapi nggak dituliskan rumusnya. Nah, saya nggak tahu nih, saya ngoreksi harus buka buku lagi. Nah, itu susah ya. Nah, harus buka buku lagi. Rumusnya seperti apa toh? Nanti saya cek, saya masukkan angkanya betul enggak. Nah, itu menyusahkan saya. Saya harus nyari buku, mungkin di satu buku nggak ada, di 2 buku nggak ada, di 3 buku nggak ada. Mungkin bisa sampai saya harus baca 5 buku, itu kan juga merepotkan. Nah, jadi nanti di ujian ditulis, atau mungkin ketika adik-adik membuat laporan proyek ditulis ini rumusnya siapa, Fezzik misalnya, rumusnya seperti ini, bla 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 bla. Nah, nanti baru dimasukkan angkanya, ditulis rujukannya dan angkanya, itu ya. Nah, terus ini tidak hanya berlaku untuk modulus subgrade. Misalnya adik-adik menghitung kapasitas dukung lateral atau kapasitas dukung ijen dan lain-lainnya, vertikal ijen dan lain-lainnya. Nggak pakai rumus yang telah kita ajarkan di ujian ya misalnya. Nah, adik-adik juga harus menulis yang ini pakai rumusnya siapa, misalnya pakai rumusnya Brom. Nah, kalau Brom diajarkan rumusnya seperti ini, terus baru dimasukkan. Nah, di laporan juga seperti itu, di laporan proyek, di laporan perencanaan, perancangan, dan lain-lain. Adik-adik harus menyebutkan ini rumusnya siapa, rumusnya seperti apa. Nah,
Itu ya, jangan ujuk-ujuk muncul rumus, tidak tahu itu rumusnya siapa, atau hanya nyebutkan rumus langsung angka. Hanya nyebutkan nama langsung angka. Nah, itu jangan seperti itu. Atau tidak menyebutkan rumus, tidak menyebutkan angka, langsung simbol, langsung variabel K sama dengan sekian. Nah, itu jangan seperti itu. Lebih bagus lagi ditulisi K, misalnya rumusnya K sama dengan X plus, ini misalnya ya, X plus 4 Y dan lain-lain. Nah, X ini apa, X sama dengan apa, Y sama dengan apa. Nah, kadang-kadang, kenapa? Kadang-kadang beberapa buku variabelnya ini penamaannya berbeda. Nah, kalau di laporan sebaiknya ditulis X itu apa, Y itu apa. Nah, kalau di ujian juga mungkin kalau di ujian ditulis ini agak terlalu lama. Nah, agak terlalu lama. Jadi kalau di ujian nggak masalah ya, saya nggak usah ditulis X itu sama dengan apa, Y sama dengan apa, nggak masalah. Definisinya ya, nggak ditulis definisinya apa, itu nggak masalah. Nah, itu ya. Itu cara kita menghadapi beberapa rumus. Nah, jadi dituliskan sumbernya, terus dituliskan equation-nya, baru dimasukkan angka. Jangan ujuk-ujuk keluar variabel dan angka, jangan seperti itu. Nah, ini pertama tadi modulus reaksi subgrade itu bisa diperoleh dari pengujian. Nah, misalnya uji beban tiang skala penuh, atau uji beban plat atau plate load test. Ini sudah pernah kita jelaskan plate load test. Nah, biasanya kan kalau plate load test itu vertikal ya, nanti modulus reaksi subgrade vertikal. Biasanya subgrade horizontal kalau dari plate load test nanti dicari hubungannya dengan dari vertikal sekitar 1 sampai 10 kV. Ini sampai dengan ya. Kalau saya tulis minus nanti dikira 1 minus 10 ya, ini sampai dengan. Nah, ini kalau kita pakai plate load test atau pakai pengujian vertikal, kita bisa mendapat KH modul koefisien reaksi subgrade horizontal dari 1 sampai 10 kV. Nah, ini kV dari pengujian. Kalau ya, nah ini cara kita mendapat modulus reaksi subgrade. Nah, ini pengujiannya plate load test sudah kita pernah jelaskan. Terus, nah ini rumus umumnya. Rumus umumnya misalnya KH sama dengan KL. KL adalah KH pada ujung bawah tiang. Jadi misalnya ada tiang. Nah, ujung bawah sini diketahui KH-nya. Nah, diketahui KH-nya atau disebut KL. Nah, ini nanti bisa kita peroleh KH di sepanjang tiang. Dengan Z, ini Z adalah kedalaman yang ditinjau. Ini kedalaman yang ditinjau. Nah, L panjang tertanam. Misalnya adik-adik ingin meneliti di sini. KH di sini berapa? Nah, ini Z misalnya. Ini L. Nah, nanti pakai rumus ini. Dengan N adalah nilai empiris. Nah, kalau ini misalnya Z1 ini KH1. Terus misalnya di sini KH-nya berapa? Ini kita tinggal ukur Z-nya berapa. Terus ini L-nya berapa. Nah, ini di sembarang kedalaman tiang. Sembarang kedalaman yang ditinjau. Nah, atau bisa juga dengan ini. Ini mirip dengan ini dengan N sama dengan 1. Tetapi D-nya adalah diameter tiang. Nah, pakai rumus apapun nggak masalah. Asalkan disebutkan nanti. Nah, ini misalnya Terzaghi. Ini yang pertama misalnya Terzaghi. Terzaghi mengusulkan KH sama dengan KL
dibagi 1,5D dengan KL modulus untuk plat bujur sangkar arah horizontal. Nah, jadi dengan plat bujur sangkar, D adalah diameter. Nah, ini basic 0,65 akar pangkat 12, ES D4, EP, IP, ES, dan seterusnya. 1 min mu S kuadrat. Ini ES itu apa Pak? Ini sudah kita jelaskan dulu. ES adalah apa? Modulus elastisitas soil. S itu soil. P itu pile. EP berarti modulus elastisitas pile. IP inersia pile. D diameter. ES tadi soil, elastisitas soil. Mu S. Mu S adalah rasio Poisson soil. Ya. Mau pakai ini enggak masalah. Terus muncul pertanyaan, dulu pernah ada yang bertanya, Pak, kok rumusnya banyak, rumusnya Terzaghi, rumusnya Fessig, rumusnya Brom, rumusnya yang lain-lain. Kok banyak Pak? Yang betul itu yang mana? Nah, ada yang pernah bertanya seperti itu. Yang betul itu yang mana? Ya, yang betul nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Nah, kenapa? Karena rumus ini tuh hanya pendekatan. Rumus empiris hanya pendekatan. Ini hanya pendekatan. Ilmuwan itu seperti apa namanya? Saya bilang seperti orang buta. Seperti orang buta. Seperti orang buta ingin mendeskripsikan misalnya gajah. Seperti orang buta mau mendeskripsikan gajah. Nah, ilmuwannya itu apa? Meraba-raba, ada yang meraba-raba ekornya. Itu gajah adalah lonjong seperti ular dan berbulu kalau ketemu ekornya. Terus ada yang ketemunya gadingnya. Oh, gajah itu keras, agak lancip. Nah, itu juga sama. Ini apa namanya? KH ini tadi hanya di raba-raba. Itu pertama, hanya di raba-raba. Ini hanya pendekatan, yang benar nggak tahu. Yang benar hanya Allah yang tahu. Nah, itu yang pertama. Metodenya hanya meraba-raba. Terus yang kedua, sifat tanah itu apa namanya? Sifat tanah itu dia sangat bervariasi. Mungkin 1 cm saja, misalnya adik-adik neliti di sini. Ini diuji beban plat. Terus 5 meter atau 10 meter di sampingnya itu mungkin sudah berbeda. Modulusnya sudah berbeda. Nah, ini hanya pendekatan. Nah, itu yang kedua. Terus ke arah ke dalam itu juga berbeda. Tadi arah horizontal. Arah ke dalam itu juga sudah bervariasi. Variasi horizontal dan variasi vertikal. Nah, tanah itu cukup susah. Tanah itu cukup susah. Kenapa? Karena kita tidak membuat tanah. Berbeda dengan beton atau baja. Nah, beton kalau ada baja, kualitasnya masih bisa dikontrol. Kenapa? Karena mereka membuat sendiri betonnya, mereka mencetak sendiri bajanya, mereka bisa mengontrol kualitas beton sehingga variasinya tidak terlalu besar. Mereka bisa mengontrol baja agar variasinya tidak terlalu besar. Misalnya adik-adik membeli baja 10 lonjor, 10 lonjor tulangan. Nah, tulangan pertama dan tulangan ke-9 itu selisihnya nggak terlalu besar kekuatannya. Selisihnya nggak terlalu besar. Nah, itu ya. Berbeda dengan tanah. Tanah mungkin 1 meter geser horizontal, 1 meter geser vertikal itu sudah berbeda. Nah, sudah berbeda. Ini jadi kalau mau ditanyakan mana yang betul, mana yang salah, nggak ada yang betul, nggak ada yang salah. Semuanya pendekatan. Nah, tergantung adik-adik mendekatinya dari yang mana. Nah, itu untuk modulus reaksi subgrade. Nah,